Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya Seniatikea. Dan kalau sebelumnya kita membahas tentang soteriologi 3, dan sekarang kita akan membahas tentang soteriologi 4 yang berjudul tugas penyelamatan. Nah, tugas-tugas penyelamatan ini dapat dikategorikan menjadi 3 bagian: kenabian, imam, dan raja. Nah, dari 3 jabatan ini adalah komprehensif dan didemonstrasikan dengan fakta bahwa seluruh karya juru selamat dapat dikategorikan satu atau lebih jabatan. Nah, penting bagi juru selamat menggarisbawahi bahwa pentingnya doktrin hypostatic union. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang hypostatic union, yang artinya bahwa di mana anak Allah mengambil bagi dirinya manusia, dan Kristus bukanlah manusia, dan jika Kristus bukanlah manusia, maka dia tidak dapat memenuhi jabatan nabi, imam, dan sebagai raja. Oleh sebab itu dia adalah manusia dan dia dapat memenuhi semuanya itu. Sebagai nabi, dia mempresentasikan Allah di antara manusia, melepaskan manusia dari dosa dan menuju kebenaran Allah. Sebagai imam, dia mempresentasikan manusia di dalam hadirat Allah, melepaskan manusia dari pencemaran salah karena pelemahan karena dosa. Dan sebagai raja, dia memperluas kedaulatannya atas manusia dan melepaskan manusia dari dosa, sehingga penguasaan manusia atas bumi dapat dipulihkan, karena sebelumnya manusia telah jatuh dalam dosa, dan ketika Yesus Kristus datang, dia akan memulihkan semuanya. Nah, setelah kita mengetahui dari beberapa bagian dari kenabian dan imam dan raja, 3 jabatan ini, maka kita akan membahas satu persatu, mulai dari kenabian. Nah, kenabian ini sendiri dapat diartikan secara terminologi. Nabi di dalam Keluaran pasal 7 ayat 1 dan Ulangan pasal 18 ayat 18, dan yang menunjukkan cara Allah memakai seseorang untuk menyampaikan pesan Allah, di mana Nabi adalah yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesannya. Dan Ro'eh atau Khozeh yang ada di dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 9 dan Yesaya pasal 30 ayat 10, di mana dia menunjukkan kemampuan seorang untuk melihat sebuah penglihatan yang tidak dapat dilihat oleh manusia, tetapi Ro'eh ini dapat melihat sebuah penglihatan. Nah, yang ketiga, prophetos. Nah, prophetos ini yang ada di dalam Yohanes pasal 4 ayat 19, 1 Korintus pasal 14 ayat 29, dan pasal 14 ayat 3, di mana seorang yang menyampaikan pesan Allah, dia menyatakan bahwa seorang nabi adalah yang menyampaikan pesan Allah. Dan sekarang, yang sebelumnya kita membahas tentang terminologi, dan sekarang kita akan membahas aspek. Nah, aspek ini di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa ada 2 aspek dalam pelayanan sebagai nabi. Yang pertama, pernyataan penglihatan, di mana nabi dapat melihat yang sesuai dengan urutan kepentingan. Dan yang dari hal ini kita juga akan membahas definisi. Nah, pengertian dari nabi ini sendiri, di mana seseorang yang mendapat panggilan untuk melihat pesan kudus, sering dapat kita atau dapat dilihat dari bagaimana dia menyampaikan dan atau mengkomunikasikan kepada orang akan apa penglihatan apa yang dia sudah lihat. Dan yang keempat, credentials. Nah, credentials ini di mana seorang nabi memiliki sifat atau
suatu hal yang dapat ada di dalam nabi tersebut. Yang pertama, seorang nabi harus memberitahukan kenyataan. Nah, nabi ini sendiri harus memberitahukan kenyataan, fakta, dan bukan suatu yang bukan kenyataan, tetapi harus kenyataan, harus fakta, bukan opini, yang ada di dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 5. Dan yang kedua, seorang nabi benar prediksinya, yang ada di dalam Ulangan pasal 18 ayat 21 sampai 22. Nah, nabi ini harus prediksinya harus benar-benar nyata, dan tidak boleh tidak nyata, harus benar-benar nyata. Sebab apa yang dia lihat memang itu nyata. Yang ketiga, seorang nabi pesannya harus disertai dengan mukjizat. Nah, kalau kita lihat dari perjanjian lama, di mana seorang nabi, contohnya seperti Musa, dia harus melakukan mukjizat, harus memperlihatkan mukjizat yang ada di dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 dan Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai 5, di mana seorang nabi itu harus memperlihatkan mukjizat. Dan yang keempat, seorang nabi harus berbicara dengan nama Tuhan. Nah, kalau dia bukan nabi, dia tidak akan berbicara dengan nama Tuhan. Tetapi karena dia nabi, dia akan berbicara dengan nama Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 18 ayat 19 sampai 20. Dan dari kriteria ini, seorang nabi harus memiliki ciri-ciri seperti ini. Kalau dia tidak memiliki ciri-ciri seperti ini, maka dia bukan nabi. Yang pertama, dia harus memberitahukan kenyataan. Yang kedua, mempunyai prediksi yang benar. Yang ketiga, disertai dengan mukjizat. Apa yang dia lakukan disertai harus dengan mukjizat. Dan yang keempat, berbicara dengan nama Tuhan. Dan kalau saudara masih penasaran apa sih yang akan dilakukan oleh seorang nabi ini, dan demikian juga iman atau raja yang kita bahas sebelumnya, maka tetap ikutilah channel kami. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Haleluya, amin.